mengenai the power of human brain ini bagaimana? Siap, Mas Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang istimewa ya, orang-orang yang mempunyai power the human brain. Oh, loh. Mempunyai kekuatan dari otak manusia ya, karena memang manusia itu lebihnya di otaknya rekan-rekan sekalian ya. Karena di akal tersebut itu ada jiwa, di otak tersebut ada akal dan jiwa rekan-rekan sekalian. Nah, kalau pada kesempatan malam hari ini kan judulnya itu The Power of Human Brain ya. Jadi kekuatan dari otak manusia. Nah, perlu dipahami rekan-rekan sekalian bahwa otak manusia itu kan berawalnya dari seluruh apakah itu manusia, apakah itu benda dan lain sebagainya, asalnya itu dari satu makhluk mandiri ya. Jadi gabungan antara proton dan elektron. Nah, proton dan elektron tersebut dinamakan atom ya. Nah, atom kemudian menyatu rekan-rekan sekalian. Atom itu menyatu, jadilah sel. Oke. Nah, perlu dipahami bahwa di dalam tubuh manusia itu terdiri dari terbentuk atas 5 sel rekan-rekan sekalian. Yang pertama itu adalah sel otak ya. Nah, yang pertama itu sel otak. Yang kedua itu sel darah ya. Yang ketiga itu sel tulang ya. Kemudian yang keempatnya itu sel otot. Dan yang kelimanya itu adalah sel kulit. Nah, perlu dipahami rekan-rekan sekalian bahwa 96% ya, 96% sel yang ada di tubuh manusia itu adanya di otak. Jadi 96% sel itu adanya di otak. 1% di darah, 1% di tulang, 1% di otot, dan 1% di kulit. Oke, rekan-rekan sekalian ya. Melihat dari jumlah sel ya, kenapa misalkan sel di otak itu begitu banyak? Jadi diibaratkan nih rekan-rekan sekalian itu menggenggam nasi ya. Anggap aja itu sel. Jadi kalau nasi diremes gitu kan, nah sampai padat, nah timbal padat, timbal produk Om Tega, padat pan gitunya timbal nasi. Nah, yang di otak itu adalah nasi yang dipadatkan gitu loh. Nah, adanya di otak gitu kan. Nah, jadi 96% selnya itu ada di otak. 1% ada di darah, 1% ada di tulang, 1% ada di otot, dan 1% ada di kulit. Kenapa demikian? Yaitu mutlak dan absolut rekan-rekan sekalian. Sehingga di tubuh manusia itu kurang lebih ya, kurang lebih ada 1 triliun sel. Kurang lebih ya, 1 triliun sel. Dan 100 juta sel saraf yang ada di otak. Begitu rekan-rekan sekalian. Nah, maka dari itu berarti ada sebuah keistimewaan ya di tubuh manusia itu. Karena memang 96%-nya itu sel yang ada di tubuhnya itu adanya di otak. Teu kabayang lamun otakna oyag gitu loh. Otakna oyag, kabeh oyag berarti kan gitu ya rekan-rekan sekalian, benar nggak? Kenapa kalau seseorang otaknya itu oyag, seluruh tubuhnya ataupun pikiran dan perasaannya oyag? Jadi kita bisa paham ya, apakah secara fisik ataupun secara psikologi 96%-nya itu adanya di otak atau di pikiran. Begitu. Jadi isi pikiran itu kan isi otak ya rekan-rekan sekalian. Oke. Lepas dari itu semua rekan-rekan sekalian ya, bahwa yang pertama otak manusia itu unik ya. 96%-nya itu adanya di otak dan yang lainnya itu adalah 1%. Nah, otak manusia itu sendiri secara global dibagi dua. Ada cerebrum ya. Cerebrum itu disebut juga otak besar. Ada cerebellum. Nah, atau otak kecil. Oke,
otak besar itu sendiri ya, otak besar itu sendiri dibagi 4 bagian. Otak besar atau cerebrum dibagi 4 bagian tadi kan yang Mas Roni bilang. Yang pertama rekan-rekan sekalian, ada lobus frontalis ya. Lobus itu bagian rekan-rekan sekalian. Lobus frontalis. Kalau frontal itu kan di depan. Berarti lobus frontalis adalah otak bagian depan. Oke, lobus frontalis itu sendiri ya, yaitu otak besar bagian depan. Warnanya kuning. Warnanya kuning rekan-rekan sekalian. Ini kita hubungkan dengan teori humoral ya, teori cairan. Oke, lobus temporal warnanya kuning. Masih dalam otak besar. Yang kedua ada yang disebut lobus temporal. Yang pertama kan frontalis ya. Yang pertama frontalis depan. Yang kedua itu lobus temporal. Lobus temporal itu temporal. Lobus temporal itu disebut juga pinggir bawah. Oke, mana pinggir bawah? Dari pelipis ke belakang. Nah, itu rekan-rekan sekalian. Lobus temporal ini warnanya itu biru. Warnanya biru ya, biru nih. Oke, nanti bisa lihat di slide-nya rekan-rekan sekalian. Yang ketiga ya, disebut juga lobus parietal. Lobus parietal disebut juga lobus atas bagian pinggir. Atas bagian pinggir. Sebentar, supaya jelas nih backgroundnya, saya ini dulu. Oke, jadi yang disebut lobus parietal itu adalah atas bagian pinggir. Oke ya, bagian atas tapi pinggir. Nah, itu parietal namanya. Oke, lobus parietal itu warnanya hijau, rekan-rekan sekalian. Yang keempat ya, disebut juga lobus oksipital. Lobus oksipital disebut juga bagian belakang. Oke, otak bagian belakang. Di mana arah nata nu ngajendul di belakang gitu. Nu aya kawas gelung ya. Nah, eta nu ngajendul di belakang, bagian belakang anu ngajendul. Tah eta disebut lobus oksipital. Nah, lobus oksipital itu warnanya merah rekan-rekan sekalian. Nah, dan yang selanjutnya ya, bagian yang kelima itu adalah cerebellum. Cerebellum itu disebut juga otak kecil. Otak kecil ya rekan-rekan sekalian, pusat memori. Nah, lobus atau cerebellum tersebut atau otak kecil tersebut warnanya itu adalah putih, sedikit keabu-abuan. Oke, nanti ini akan apa ya? Akan nyambung dengan yang namanya medifik ya. Kenapa kita harus medifik? Medical picture ya. Kan seseorang membayangkan warna ya, dari mulai warna putih, kemudian warna merah, kemudian warna biru, kemudian warna hijau, dan kemudian warna kuning. Nah, kenapa manusia harus membayangkan itu? Ketika manusia bisa membayangkan atau mengatakan warna yang 5 tersebut, maka
manusia itu tanpa disadari sudah menyeimbangkan otaknya. Kabayang temun otaknya seimbang, magnetnya bakal tarik. Nah seperti itu rekan-rekan sekalian, ini nyambungnya antara medical picture dengan otak kita. Ya, jadi rekan-rekan sekalian perlu dipahami nih, kenapa kita harus medifik, bukan masalah mistik rekan-rekan sekalian, bukan hanya masalah mistik, bukan hanyalah masalah hal gaib ya. Tetapi ini masalah bagaimana seseorang itu bisa menyeimbangkan otaknya. Ketika otaknya itu bisa seimbang atau dalam kondisi seimbang, maka otak manusia itu disebut otak paling istimewa. Disitulah kondisi manusia disebut manusia makhluk istimewa itu, atau makhluk sempurna dibanding dengan makhluk yang lainnya, itu adalah ketika otak manusia itu dalam kondisi seimbang warna yang ada di otaknya. Maka ya, keseimbangan warna cairan yang ada di otak disebut teori humoral. Oke, yang dikemukakan oleh Ibnu Sina atau Bapak Kedokteran Dunia. Dalam bukunya Al-Qanun fi Al-Tib ya. Kalau sekarang The Yellow Canon of Emperor, atau disebut juga buku kitab kuning kesehatan begitu. Liur pokoknya mau nginget-nginget gitu mah ya. Oke. Oke rekan-rekan sekalian, fungsi otak itu sendiri ya, selain daripada pusat ataupun sentrum tubuh, otak itu merupakan pusat sistem saraf. Otak itu adalah pusat sistem saraf yang fungsinya untuk mengontrol seluruh pergerakan tubuh. Jadi ketika seseorang nyampah alis, seseorang itu nyampah telinga, seseorang itu nyampah pulpen, seseorang itu colohok, seseorang dengdeka kenca, seseorang dengdeka katuhu, kan gitu ya. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian, itu semua adalah atas perintah dari otak. Begitu rekan-rekan sekalian ya. Oke. Itu masalah otak ya. Nah, sekarang sedikit nih, ada beberapa hal gangguan di otak ya. Nah, di antaranya nih rekan-rekan sekalian yang tadi diterangkan oleh Master Roni ya. Yang pertama itu gangguan di otak itu disebut juga ataksia. Jadi gitu. Ya, rekan-rekan sekalian. Jadi ada yang namanya ataksia. Nah, ataksia itu adalah gangguan keseimbangan dan koordinasi otak. Gangguan keseimbangan dan koordinasi otak. Yang disebabkan oleh keracunan alkohol, keracunan obat-obatan, atau narkoba. Oke, itu disebut ataksia ya. Jadi yang disebut ataksia itu adalah keseimbangan dan gangguan keseimbangan dan koordinasi otak karena keracunan alkohol atau keracunan obat-obatan. Jadi ketika misalkan nek ngambil, tak otak tarik ngambil, cek otak tadi ambil, nah ada tenepi-nepi gitu kayak gitu. Nah berarti kan itu gangguan keseimbangan ya, dan controlling dari otak terhadap organnya. Tetapi penyebabnya itu adalah alkohol dan obat-obatan. Berarti seperti itu rekan-rekan sekaliannya, itu disebutnya ataksia ya. Dimana lobus temporal ya, lobus temporal nih, temporal ini berarti pinggir bagian bawah. Nah, pinggir bagian bawah ini rekan-rekan sekalian kan ini berhubungan dengan telinga ya rekan-rekan sekalian, karena di telinga itu ada yang namanya organ keseimbangan. Makanya ketika alkohol itu kelebihan obat-obatan ya, khususnya itu antidepresan ataupun narkoba.
Nah, itu langsung mengganggunya ke lobus temporal, ke lobus pinggir bagian bawah, ya. Sehingga seseorang itu bisa kehilangan kontrol, ya, kehilangan kontrol, keseimbangan dan koordinasi otaknya. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Yang pertama, ya. Yang kedua itu disebut Alzheimer. Alzheimer. Alzheimer itu adalah gangguan pada seseorang dengan ingatannya atau pelupa, ya. Alzheimer itu disebut juga pelupa. Misal contoh rekan-rekan sekalian, eta kacamata diteunana dina tarang. Nah, dan neangan kacamata gitu loh. Di mana kacamata, padahal disimpen di tarang, misal gitu. Aya deui misalkeun teh, misal gitu. Aya Iwan misalkan di mana rokok, padahal rokok tadi di gitu. Kan gitu. Nah, itu teh gangguan tersebut disebut Alzheimer rekan-rekan sekalian, ya. Salah satunya rekan-rekan sekalian, ya. Jadi naon eta disebutna Alzheimer. Nah, misalkan Bu Masria gitu. Neangan di mana kerudung, padahal kerudung dikaitkan dina leher misal kayak gitu. Nah, kayak gitu. Nah, itu disebut juga Alzheimer, ya rekan-rekan sekalian, ya. Oke. Yang ketiga ada gangguan otak itu disebut epilepsi. Epilepsi, ya. Jadi yang disebut epilepsi itu adalah terputusnya aliran listrik di otak. Sementara. Jadi terputusnya aliran listrik di otak dalam waktu sementara. Nah, secara otomatis, ya, karena listrik di dalam otak tersebut adalah yang mengkoordinir terhadap gerakan-gerakan, maka ketika terputusnya aliran listrik di otak, si orang tersebut itu akan kejang-kejang. Cirinya itu adalah resus sardonicus, ya. Resus sardonicus itu melenting. Melenting rekan-rekan sekalian, ya, melenting, kejang, melenting begitu. Nah, itu adalah salah satu ciri dari epilepsi. Oke. Gangguan yang keempat. Gangguan yang keempat itu disebut ada gangguan yang dinamakan dengan Parkinson. Parkinson itu disebabkan oleh, ya, gangguan degeneratif akibat menciutnya otak besar. Nyiut otak besar teh ngempesan, ya rekan-rekan sekalian. Jadi Parkinson itu adalah gangguan degeneratif sebagai akibat dari menciutnya otak besar. Yang bagaimana yang Parkinson? Yang Parkinson sok edeg gini gitu tah, teu bisa ka tahan gini edegna teh kitu nya. Nah, gitu ngeleper. Bisa tangana gitu dua-duana. Bisa kakinya, bisa tangan dan kakinya, bisa salah satunya, atau bisa juga hanya wajahnya gitu. Bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian, ya. Ayo nu kitu mungku wajahna. Itu juga disebut Parkinson, ya. Jadi itu akibat menciutnya otak besar rekan-rekan sekalian. Oke. Yang kelima, gangguan otak itu juga disebut schizophrenia. Ditulisnya, ya, SKI, ya, schizophrenia. Nah, gitu.
Schizophrenia. Schizo itu adalah jiwa, rekan-rekan sekalian. Prenia adalah terpecah belah. Schizophrenia. Ame keren gitu Umi, pan ari apa bahasa nama. Schizo itu jiwa ya. Prenia itu terpecah belah. Jadi schizophrenia adalah jiwa yang terpecah belah. Kondisi schizophrenia itu ya, di mana seseorang itu terdapatnya halusinasi. Halusinasi itu misal ada halusinasi lihat ya. Misal gitu kan. Orang lain mah teu ningali nanaon, ari abdi mah ningali nanaon di hareupeun tapi terus we gitu diulang-ulang ningali nu kitu teh gitu. Nah, itu disebut juga halusinasi lihat, rekan-rekan sekalian. Bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian ya. Jadi kan ada yang di dunia astral juga ya, melihat kan teu eta-eta wungkul gitu loh. Misal seseorang melihat apa gitu kan. Nah, tapi kan tidak itu-itu aja ya. Kalau di dalam metafisik itu tidak itu-itu aja. Nah, kalau yang schizofren dengan halusinasi lihat, itu dia itu sering gitu loh melihat perempuan eta we banget na eta bajuna eta di mana we gitu. Terus ngerenyem sorangan gitu ya. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Terus ada halusinasi dengar. Halusinasi dengar. Jadi halusinasi dengar itu adalah seseorang itu mendengar sesuatu yang membujuk dia itu untuk berbuat sesuatu. Tapi arahnya itu ke negatif. Misal contoh gitu. Ketika dia lewat, ada yang membisikkan lewat ke banyak orang gitu kan. Nah, dia ada yang membisikkan, tah nu di sisi maneh teh ngaromongkeun maneh, baledog ke maneh gitu. Nah, akhirnya si orang tersebut itu obsesif kompulsifnya maledog gitu tuh. Nah, kayak kita itu disebut halusinasi dengar rekan-rekan sekalian. Ya. Jadi aya jelema nu ngaliwat aya jelema nu ngariung limaan manehna ngaliwat teng lewat gitu kan. Nah ke lewat gitu kanu telinga teh gitu. Biasanya ada suara berlawanan ya. Kalau laki-laki itu kebanyakan perempuan ataupun perempuan itu kebanyakan laki-laki suaranya. Seperti itu. Nah, itu ketika lewat gitu ada anu ngarewos gitu. Tiap-tiap aya orang nu ngariung ngarewos gitu. Awas ta gitu eta teh rek maledog maneh tuh akhirnya pencak di hareupeun jelema teh gitu kan. Nah, yang seperti itu gitu. Nah, ada juga orang yang menolak dengan halusinasi dengar tersebut ya. Jadi eta aya nu maledog ka maneh teh hanteu cenah hanteu dijawab ku sorangan gitu eta teh. Ngarenyem akhirnya teh ngomong sorangan. Nah, itu disebut juga halusinasi dengar ya, orang yang schizofren juga. Ada juga halusinasi raba. Halusinasi raba itu adalah sering dia merasakan meraba sesuatu yang seperti itu juga yang orang lain tidak merasakan itu gitu. Jadi misalkan teh dia teh nah ieu saya ieu teh ngaraba nu euyak dia teh gitu. Misal seperti gitu. Itu teh diulang seperti itu aja gitu. Bisa dipahami ya, itu halusinasi raba. Oke, halusinasi lihat, halusinasi dengar, halusinasi raba. Nah, itu ada gangguannya ya. Oke, jadi yang schizofren, rekan-rekan sekalian, itu adanya halusinasi. Nah, yang schizofren itu sendiri ada dua manifestasi orangnya itu. Ada yang ngamuk, ada yang diem aja. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Seperti itu ya. Ada yang menarik diri, ada yang malah berekspresi gitu. Oke.
Schizofren adalah sejenis gangguan otak ya, di mana kelenjar di bawah otaknya itu kurang terkontrol. Kelenjar di bawah otaknya itu kurang terkontrol. Kelenjar di bawah otak atau disebut juga midbrain ya. Oke, sebentar rekan-rekan sekalian, perhatikan dulu. Di dalam kelenjar di bawah otak ada dua hormon kepribadian. Yang namanya itu serotonin. Yang pertama itu serotonin, yang kedua dopamin. Oke. Kalau serotonin ya, serotonin disebut juga itu hormon aktif. Serotonin itu hormon aktif. Kalau dopamin itu hormon pasif. Jadi berarti kalau ada seseorang itu yang ngamuk, berarti seseorang tersebut kelebihan dari serotonin. Nah pokoknya mah anu sok ngamuk-ngamuk teu pararuguh tah sero ngaranna teh gitu. Pakai tonin gitu teh. Ame inget. Tah anu sok ngamuk sero gitu teh disebut. Jadi kelebihan serotonin ya. Jadi kalau yang ongkos ya Roma Bu ya. ada gitu. Oke. Kalau misalkan yang diem, nah itu adalah dia menarik diri hoream keluar di kamar gan nggak mau mandi mau cicinge di kamar gitu. Nah itu adalah kelebihan dopamin rekan-rekan sekalian. Kan begini rekan-rekan sekalian, harusnya serotonin dan dopamin itu seimbang. Kalau serotonin itu 10, maka dopamin juga harus 10. Seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Jadi harus seimbang. Kalau tidak seimbang, bisa lari nate menarik diri atau bisa lari nyate ngamuk. Begitu. Lamun ngamuk kelebihan hormon sero. Lamun cicingan berarti kelebihan hormon dopamin begitu. Oke ya. Kemudian yang selanjutnya gangguan otak yang selanjutnya nih yang lagi marak dan ini menjadi trending topik ya dari tahun 1970 sampai dengan sekarang, yaitu arteriosklerosis. Arteriosklerosis. Arteriosklerosis itu disebut juga penebalan pembuluh darah. Penebalan pembuluh darah di otak. Arteriosklerosis adalah penebalan pembuluh darah di otak. Sehingga jika arteriosklerosis itu dibiarkan, itu akan menjadi stroke. Hal iwa di awalnya ya arteriosklerosis itu menyebabkan yang namanya darah tinggi rekan-rekan sekalian. Karena penyakit tertinggi di dunia sekarang itu adalah darah tinggi ya. Jadi lain Omikron, Omacek. Oke ya. Jadi penyakit tertinggi di dunia sekarang ini adalah arteriosklerosis atau penebalan pembuluh darah, yaitu larinya itu adalah ke tekanan darah tinggi rekan-rekan sekalian. Oke, itu salah satu ya. Beberapa banyak ya rekan-rekan sekalian ame teu lieur sakitu genep heula ngecek bisi ngebul. Jadi itu yang sering terjadi di lapangan aja dulu gitu kan. Nah.
Nah, otak ini, rekan-rekan sekalian, otak ini sangat berhubungan erat dengan organ ginja dan kandung kencing ya. Organ ginja dan kandung kencing serta liver. Jadi sangat hubungannya itu sangat erat sekali dengan yang namanya ginja dan kandung kencing serta liver dan kandung empedu. Begitu rekan-rekan sekalian. Jadi lamun hayang otakna kuat, kuatan liver jeung kandung empedu nah kan gitunya. Lamun otak hayang seimbang, kuatan ginjana kan gitu. Itu rumusan rekan-rekan sekalian. Kalau otak mau kuat, kuatkan liver dan kandung empedu. Kalau otak mau seimbang, terjaga keseimbangannya, kuatkan ginjal dan kandung kencing. Oke, rekan-rekan sekalian ya. Balik lagi nih. Di dalam otak ini ada 12 susunan saraf yang keluar dari otak ini. Nggak usah ditulis bisilir. Ada 12 susunan saraf yang keluar dari krania, dari otak ini. Nah, saraf tersebut fungsinya adalah untuk mengontrol pergerakan tubuh di bagian manapun, rekan-rekan sekalian ya. Nah, otak ini, rekan-rekan sekalian, otak ini bisa yang namanya tetap terjaga jika otak ini memenuhi rumusan main. Otak ini akan terjaga dan bekerja maksimal jika otak ini memenuhi rumusan main. Main itu mind ya, MIND. Oke, rekan-rekan sekalian. Jadi berarti seimbang itu seperti ini. Otak ini akan terjaga elektroniknya ya, akan terjaga yang namanya listriknya. Otak ini akan selalu sinkron dan tetap terjaga sehat jika memenuhi rumusan main. Main itu mind, MIND ya. Yang pertama, rekan-rekan sekalian. M ya, berarti merencanakan. Oke, merencanakan. Gelombang elektromagnetik yang ada di otak itu akan bekerja maksimal jika seseorang itu merencanakan. Karena berarti si otak tersebut akan mempersiapkan gelombang elektromagnetik untuk menariknya dan mempersiapkan organnya itu untuk bekerjanya. Tetapi rekan-rekan sekalian, yang disebut merencanakan itu adalah adanya rencana dan adanya penguat. Adanya rencana, adanya penguat. Itu namanya merencanakan. Kenapa kita butuh pendahulu atau guru, rekan-rekan sekalian ya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang sangat luar biasa, al-amin, cerdas dan lain sebagainya. Itu manusia yang pilihan pada waktu itu yang paling dahsyat. Nah, orang yang seperti itu aja, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perlu penguat. Karena di dalam sejarah dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika penguatnya itu tidak datang beberapa kali beliau akan bunuh diri ya. Akan menjatuhkan diri dari Gua Hiro. Coba, kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Padahal beliau itu rencana ya, punya rencana, tetapi tidak ada penguat. Nah, ketika beliau itu mau, kan begini rekan-rekan sekalian. Beliau punya rencana ya, bahwa beliau ini ingin menjadikan setiap manusia itu
seimbang ya dalam kehidupan 5 aspeknya gitu. Nah, tetapi segala daya dan upaya dia kerahkan, rekan-rekan sekalian, dari mulai harta, pikiran, tenaga, dan perasaan. Dia kerahkan untuk membangun orang-orang dekatnya dulu sampai dengan masyarakat secara luas. Tapi kebayang rekan-rekan sekalian ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau juga abduhu wa rasuluhu. Abduhu itu abdi hidup biasa, tapi rasul. Tetapi pembawa risalah, kan gitu, pembawa risalah Allah. Pada satu titik ketika beliau tidak ada penguat, beliau sebagai abdi hidup biasa kena yang namanya putus asa. Benar gak? Itu di dalam sejarah itu sering dikatakan rekan-rekan sekalian. Kenapa ya? Kenapa Muhammad dan abduhu wa rasuluhu, bukan Muhammad wa rasuluhu saja, tapi Muhammad dan abduhu wa rasuluhu. Muhammad itu adalah Muhammad tersebut itu adalah abdi hidup biasa, tetapi dia juga rasul, pembawa risalah. Berarti rekan-rekan sekalian ya, pada satu titik ketika tidak ada penguat, seorang yang luar biasa pun itu bisa yang namanya kena putus asa, apalagi saya. Begitu loh rekan-rekan sekalian. Berarti ya, yang namanya merencanakan itu adalah adanya rencana dan adanya penguat. Bagaimana kalau tidak ada penguat? Bisa rekan-rekan sekalian. Tetapi sifatnya temporer. Sifatnya sementara dan akan gampang jatuh. Kenapa kita perlu pendahulu ataupun guru? Karena disitulah kita perlu penguat. Oke, rekan-rekan sekalian, ya perlu dipahami. Manusia itu adalah makhluk sosial. Bisa dipahami ya. Dan manusia itu adalah makhluk alternatif. Makhluk pilihan. Tapi makhluk pilihan itu apabila dia mempunyai rencana dan mempunyai penguat. Kalau hanya mempunyai rencana saja tidak ada penguat, hewan pun juga seperti itu. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Sekarang begini, harimau dia mau memangsa, dan nggak ada penguat, bukan rencana, mana naik mangsa, benar nggak? Oke, bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Harimau ataupun makhluk melata pun dia mau menerkam nih korbannya gitu ya, mau menerkam makanannya gitu. Tapi dia nggak ada penguat. Nah, makanya rekan-rekan sekalian, yang disebut manusia itu adalah mereka yang pertama berarti memenuhi rumusan, dia mempunyai rencana dan mempunyai penguat. Penguat di sini bisa pendahulu ataupun guru. Jika tidak demikian, ulaika kal an'am balhum adol. Manusia yang demikian itu seperti hewan, bahkan lebih dari hewan. Kalau hanya punya rencana saja. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Kenapa kita harus mempunyai pendahulu ataupun guru? Karena kita harus mempunyai rencana dan kita juga harus mempunyai penguat. Hati-hati rekan-rekan sekalian ya. Bisa dipahami ya sampai sejauh ini. Kenapa kita harus mempunyai pendahulu dan guru? Karena kita itu manusia. Manusia itu adalah makhluk alternatif, makhluk pilihan rekan-rekan sekalian. Jika tidak demikian berarti ulaika kal an'am balhum adol. Berarti jika tidak demikian maka manusia itu bagaikan hewan, balhum adol, bahkan lebih dari hewan. Kalau hanya punya rencana saja. Oke. Yang kedua, rumusan yang kedua itu I. I itu disebut juga interaksi. Interaksi. Interaksi itu adalah
melakukan hasil perencanaan dengan antusias. Melakukan hasil perencanaan dengan antusias. Oke ya. Rumusan yang keduanya itu adalah interaksi atau melakukan hasil perencanaan dengan antusias. Ada ya orang yang melakukan hasil perencanaan, dia melakukan hasil perencanaan dengan penguatnya, itu melakukannya, tetapi tidak dengan antusias. Maka hasilnya seperti apa? Biasa-biasa saja, bahkan tidak ada hasil sama sekali mungkin. Yang harusnya bahagia jadi kecewa. Yang harusnya hasil malah nihil. Hati-hati rekan-rekan sekalian. Ini di interaksi. Harusnya hasil nihil. Harusnya bahagia malah kecewa. Oke. Di sini di titik interaksi. Jadi interaksi itu adalah melakukan hasil perencanaan dengan antusias. Oke, jadi rumusan yang keduanya itu adalah ketika kita sudah punya rencana, kemudian kita juga punya penguat dari rencana kita melakukan hasil rencana tersebut, melakukannya satu persatu dengan antusias. Lamun hasilnya gede atau hasilnya itu sesuai dengan rencana, bahkan melebihi rencana. Oke ya. Berarti rumusan yang keduanya itu adalah kenapa harus antusias? Karena ketika kita melakukan yang antusias itu yang bagaimana sih rekan-rekan sekalian? Yang mempunyai gairah, benar nggak rekan-rekan sekalian? Yang mempunyai mood, Datuk mood mangajedog, coba kebayang nggak rekan-rekan sekalian ya? Jadi yang punya mood gitu loh, yang antusias gitu. Nah, kenapa harus demikian rekan-rekan sekalian? Ketika kita antusias, maka disitulah ada yang namanya endorfin bereaksi terhadap kepala, benar nggak? Salah satu fungsi dari endorfin itu sendiri adalah menyetabilkan reaksi seluruh otak yang 5 bagian tersebut. Bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian ya. Itulah fungsi endorfin. Jika seluruh 5 bagian yang ada di otak itu stabil, otomatis gerakan itu akan stabil. Oke. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau tidak dengan antusias seperti apa? Sebaliknya dari stabil sama dengan labil, benar nggak rekan-rekan sekalian? Jadi otak teh labil. Lamun labil kumaha loba dengdek. Nah, loba dengdek gitu tuh. Jadi mun geus dengdek terus rungkan, kebayang coba rekan-rekan sekalian ya. Jadi kalau tidak antusias apa yang terjadi? Dengdek terus rungkan begitu. Bahaya tak Umi. Jadi harus antusias berarti kan. Nah, ini rumusan rekan-rekan sekalian. Yang bagaimana yang antusias ya diterangkan dalam Al-Qur'an, hiya asaddu ban lillah. Mereka itu yang benar-benar gitu di pucuk rindu. Alah, di pucuk rindu. Jadi intinya itu di puncak rindu itu seperti apa sih? Eta lamun keur inget ka manehanana eta peureum ka deuleu beuntak karasa eta gitu tuh. Gara-gara beganda tuh hayang buru-buru papanggih gitu. Hayang buru-buru kacape gitu loh rekan-rekan sekalian. Benar enggak rekan-rekan sekalian? Nah, itulah yang disebut antusias. Untuk siapa ya? Untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Bukan untuk pendahulu ataupun guru. Tidak rekan-rekan sekalian. Ya benar nggak? Kita juga datang dari rahim ibu juga sendiri, benar nggak? Kenapa kita harus antusias ya? Untuk diri kita sendiri. Hasil itu akibat dari antusias berarti. Oke rekan-rekan sekalian. Yang ketiga, rumusannya N ya. N itu adalah nilai dan evaluasi. Nilai dan evaluasi
adalah memberikan sebuah nilai yang baik, dan selalu dievaluasi. Sebagai contoh rekan-rekan sekalian, sebagai contoh nih, orang apakah dari kalangan bawah, tengah, ataupun atas, orang dari yang namanya tidak punya apa-apa sampai dengan punya segala, orang tersebut hanya mencari satu hal, yaitu adalah aktualisasi diri. Apa itu aktualisasi diri? Penghargaan dan posisi. Asa dihargaan jeung asa diposisikeun. Berarti kan gitu ya, rekan-rekan sekalian. Apakah suara saya jelas? Tes. Jelas ya? Jelas soalnya ngarandeg di Om Aceh ngarandeg, nah gitu cik abdi teh gitu tah bisa itu jelas gitu maksudnya teh. Oke, jadi orang itu mencari yang namanya satu nilai. Apa itu nilainya, itu apa gitu? Nilainya tersebut adalah aktualisasi diri. Apa aktualisasi diri? Penghargaan dan posisi, dihargai dan diposisikan. Dan itulah yang menjadi masalah rekan-rekan sekalian di era milenial sekarang itu adalah manusia merasa tidak dihargai dan tidak diposisikan. Bukan saja di GM, tapi di seluruh di seantero jagat 99% manusia sekarang itu mempunyai krisis aktualisasi diri. Tidak merasa dihargai dan diposisikan di rumah, tidak merasa dihargai dan diposisikan di masyarakat, tidak merasa dihargai dan diposisikan di dalam berkoordinat, tidak merasa dihargai dan diposisikan sebagai orang yang lebih tua, yang lebih muda ataupun sebabat. Itulah yang menjadi masalah rekan-rekan sekalian. Bukan sekarang itu di era milenial itu bukan masalah hasil uang. Bukan masalah hasil uang dan waktu, karena manusia itu akan bisa lupa dengan uang dan waktu jika orang tersebut merasa dirinya itu dihargai dan diposisikan. Satu rekan-rekan sekalian, itu keuntungan nggak buat kita? Keuntungan rekan-rekan sekalian. Karena seluruh penyakit sekarang yang terjadi itu akibat orang tersebut itu kehilangan aktualisasi diri. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Seluruhnya rekti mimiti presiden nepikeun ka nanahaon gitu. Nah itu semua ya. Semua sekarang itu di era milenial itu 99,9% itu bermasalah dengan aktualisasi diri. Merasa dihargai dan diposisikan. Berarti kata kerjanya oleh kita adalah bagaimana kita bisa memberikan nilai aktualisasi diri pada orang lain. Oke, kita mau menguswah kepada siapa kalau bukan pada Rasulullah, rekan-rekan sekalian. Aya jelema paling dihargai sajajirah Arab pada waktu itu. Jelema keur pasea bisa eureun. Sahawa jelema pangteasna eureun pokona mah. Nu ngaranna ku Abu Bakar Siddiq. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Seorang Abu Bakar Siddiq tersebut itu dituakan. Sangat dihargai di jazirah Arab pada waktu itu. Tapi kenapa seorang Abu Bakar Siddiq bisa mengikuti, bisa menghargai, bisa menyanjung seorang Muhammad pada waktu itu yang usianya lebih muda, dan kalau dalam hubungan kerabat posisinya lebih di bawah Abu Bakar Siddiq pada waktu itu rekan-rekan sekalian. Satu hal, karena Abu Bakar Siddiq
merasa hidupnya itu adalah dihargai dan diposisikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga seorang Abu Bakar Siddiq saja bisa tunduk dan patuh kepada karinah ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa seorang wali songo ya, 9 wali itu bisa diterima di seluruh masyarakat? Karena wali songo itu mempunyai satu simbol, pucuk pangjungjung, kembang panyanjung. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Oke. Yang kedua, pada waktu itu aya jelema panggoreng adatna salam dunya pada waktu itu. Badagong, tukang bobok, tukang tarok, tukang nyingsatkeun anrok. Pada waktu itu rekan-rekan sekalian ya. Malah banjing satkeun anrok na Om Acek. Serius. Oke. Pada waktu itu pada waktu itu ya rekan-rekan sekalian. Tapi kenapa seorang Umar bin Khattab, orang yang benar-benar tukang bobok, tukang tarok, tukang nyingsat, kan gini, pada satu pernyataannya, ketika pedang saya hunus, kapan pedang saya sarungkan kembali sebelum pedang ini menghisap darah manusia? Satu itu. Yang kedua, wanita cantik yang mana yang di Jazirah Arab yang belum saya tiduri? Kebayang gak rekan-rekan sekalian, eta tukang bobok, tukang tarok, tukang nyingsatkeun anrokna. Tapi seorang Umar bin Khattab bisa tunduk dan patuh pada karinah ilmu yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Karena beliau Rasulullah SAW pandai mengaktualisasikan diri. Ya, bisa dipahami. Oke, bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian ya. Menghargai dan memposisikan. Kemudian yang ketiga, ada orang yang bongat pangbuharna saja Jazirah Arab sadunya, bahkan pada waktu itu rekan-rekan sekalian, seluruh dunia itu orang yang paling kaya pada waktu itu adalah Utsman bin Affan. Jadi lamun jelema ayeuna keur ngomong-ngomong duit, ngomong-ngomong hartana di mana, aya Utsman bin Affan jempe. Sieun era gitu. Teu satai kukeunana gitu. Tapi kenapa seorang Utsman bin Affan bisa tunduk dan patuh kepada Rasulullah SAW? Karena Rasulullah SAW sangat pintar mengaktualisasikan diri seseorang. Ada lagi rekan-rekan sekalian, pemuda paling tampan, muda, perkasa, pintar, dikenal semua orang, ya, kehadirannya itu ditunggu dan dirindu rekan-rekan sekalian. Penggantengnya saja Jazirah Arab, itulah dia gitu. Ali bin Abi Thalib rekan-rekan sekalian. Tapi seseorang yang pintar, muda, berkarya lagi gitu kan, bisa tunduk dan patuh kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena seorang Rasulullah SAW itu pintar mengaktualisasikan diri. Perlu dipahami rekan-rekan sekalian, bukan hanya umat mukmin yang menyebutkan Rasulullah SAW itu adalah orang yang luar biasa, orang yang terpercaya dan pantas dijadikan madhab. Tetapi garong pada waktu itu, Yahudi, Nasrani, Yudea, dan lain sebagainya menganggap Rasulullah SAW itu pantas dijadikan sentrum. Kenapa demikian? Karena beliau sangat pandai mengaktualisasikan diri orang lain. Oke, itu kan berarti sebagai uswah bagi kita ya rekan-rekan sekalian. Kenapa Siliwangi bisa menaklukkan Nusantara? Kenapa Siliwangi bisa sampai ke Taijisun? Kenapa Siliwangi bisa membuat satu monumen Langkawi ya? Langkawi itu elang rekan-rekan sekalian. Jadi di Malaysia ujung itu ya, yang berbatasan dengan Thailand, ada yang namanya Langkawi. Di situ ada yang namanya monumen ya, monumen Langkawi. Itu Raja Wali rekan-rekan sekalian, patung Raja Wali. Nah, patung Raja Wali tersebut adalah sebagai monumen bahwa Siliwangi itu diagungkan di sana.
Apakah Siliwangi seorang yang gagah ayeuna ditancap ku pedang terak, tetap terak rekan-rekan sekalian ya, oleh sesuatu mah gitu. Bisa terak, bisa tuh, bisa terak gitu loh rekan-rekan sekalian ya. Tetapi pahami satu hal, kenapa disebut Siliwangi? Karena seorang Siliwangi itu sangat pandai mengaktualisasikan diri. Kenapa Raja Sangara itu bisa melumpuhkan atau menundukkan Kubilai Khan? Karena pada waktu itu rekan-rekan sekalian, masa iya 40 orang bisa menaklukkan 10.000 orang tanpa perang lagi? Coba kebayang kok rekan-rekan sekalian, Rakean Sancang ya. Nah, Rakean Sancang bisa menundukkan Kubilai Khan dengan pasukannya 10.000 orang itu karena seorang Rakean Sancang itu adalah seseorang yang bisa pucuk pangjunjung kembang panyanjung. Oke, itu berarti nilai dan evaluasi. Kenapa harus dievaluasi? Nah, saya muji tapi jelema teh cicing wae. Muji tapi beungeutna lempeng. Lempeng. Kawas tihang listrik gitu lempeng. Ongkol muji tapi lempeng. Muji ke Abah tapi lempeng we beungeutna ka mana meuni gitu loh rekan-rekan sekalian. Nah, muji mau muji tapi beri lempeng. Abah ge lempeng we kan gitu ya. Itu ya Pak Idrus. Nah, berarti kan itu yang harus dievaluasi. Kenapa nih? Saya PJL-nya masih bingung mencari PJL. Kenapa saya juga masih bermasalah untuk closing produk? Kenapa juga saya bermasalah untuk closing pendan? Kenapa juga saya bermasalah dengan jaringan? Kenapa saya juga bermasalah dengan upline ataupun downline? Karena satu hal berarti rekan-rekan sekalian, bisa kita memuji tapi banget teka kontrol. Nah, makanya berarti sama dengan rekan-rekan sekalian, mari kita galakan, jaga banget. Oke. Salah satunya nih, ini nilai dan evaluasi rekan-rekan sekalian ya. Nilai dan evaluasi, sehingga kenapa? Untuk siapa kita memuji dan mengaktualisasikan diri? Ya untuk diri kita, benar nggak? Bukan untuk orang lain. Kalau kita ingin dihargai, rumusannya itu kausalitet perban rekan-rekan sekalian. Kausalitet perban itu adalah hukum sebab akibat. Lamun orang hayang dipuji, loba muji. Lamun orang muji sekali, dah batur muji 10 kali coba. Lamun batur hayang seuri ka urang seuri teh heula, nah da batur teh seuri teh leuwih halus. Bayang rekan-rekan sekalian. Salah satu rumusan ya, rumusan dalam ilmu kimia itu adalah kausalitet perban. Hukum sebab akibat. Nah, itu juga seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Oke. Sekarang rumusan yang keempat, D. D itu sama dengan dedikasi rekan-rekan sekalian. Dedikasi. Dedikasi itu adalah nilai kecintaan pada pekerjaan, nilai kecintaan pada ilmu, serta nilai kecintaan pada guru. Nilai kecintaan pada pekerjaan, pada ilmu dan guru. Sekali lagi, kenapa guru harus dilibatkan? Karena manusia itu tidak akan pernah bisa berdiri sendiri. Tadi ya, harus merencanakan. Merencanakan sama dengan punya rencana dan punya penguat. Tidak ada lain lagi rekan-rekan sekalian. Penguat yang paling kuat adalah pendahulu ataupun guru. Oke, ya, berarti nilai dedikasi di sini adalah nilai kecintaan pada pekerjaan yang kita jalani, pada ilmu yang kita pelajari, dan guru yang membimbing kita, berarti kan gitu. Yang dilakukan secara kontinu dan konsisten. Jadi kecintaan tersebut yang dilakukan secara kontinu ya, dan konsisten.
Oke, bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Jadi sekali lagi nih, merencanakan adalah mempunyai rencana dan penguat. Interaksi adalah melakukan hasil perencanaan dengan antusias. Yang ketiga, nilai dan evaluasi. Adanya nilai dan selalu dievaluasi. Kemudian adanya dedikasi ya. Nilai kecintaan pada ilmu, pada pekerjaan, pada ilmu dan pada guru yang dilakukan secara kontinu dan konsisten. Oke, rekan-rekan sekalian ya. The power of brain. The power of brain. The power of brain berarti kekuatan otak ya. Nah, rekan-rekan sekalian, manusia itu diciptakan juara, bukan? Juara ya. Pada hakikatnya asal mula manusia itu adalah dari sel juara ya. Oke. Sel yang juara berarti sel yang juara itu adalah dari sperma yang sel spermanya itu kuat dan ovum yang sel ovumnya kuat. Tetapi sperma dan ovum itu saja tidak cukup untuk adanya konsepsi. Sperma dan ovum tersebut, sperma dan ovum, sel sperma dan ovum yang kuat tersebut harus dijaganya oleh liquor amnion. Liquor amnion. Apa liquor amnion? Kalau bahasa budayanya, liquor amnion itu adalah komunikasi yang baik. Berarti rekan-rekan sekalian, manusia itu akan menjadi kodratnya seperti hanya kodrat di awal adalah juara. Jika manusia itu terjaga komunikasinya dengan baik. Jika tidak menjadi juara-juara, berarti komunikasinya kurang baik, rekan-rekan sekalian. Oke. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang kata dan kalimatnya itu baik. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang kata dan kalimatnya baik, ditunjang dengan gestur yang baik serta mimik muka yang baik. Oke, komunikasi yang baik itu adalah kata dan kalimatnya yang baik yang ditunjang dengan gestur dan mimik muka yang baik. Jika sudah terjadi komunikasi yang baik, maka otak manusia itu akan berjalan dengan baik. Nah, begitu. Jadi, the power of brain, kekuatan dari otak itu ya, the power of human brain berarti kekuatan dari otak manusia itu akan selalu sempurna jika manusia itu menjaga komunikasi dengan baik. Oke, sampai di situ dulu berarti rekan-rekan sekalian. Jadi intinya kenapa ini kita itu berarti kan berbicara otak semua. 96% itu ditentukan kehidupan kita secara jasadia ataukah secara jiwa, kejiwaan, kekuatan kejiwaan itu sangat ditentukan oleh otak ataupun pikiran. Tetapi otak dan pikiran ini akan tetap terjaga jika adanya komunikasi yang baik. Nah, itu dulu berarti rekan-rekan sekalian ya. Saya kembalikan lagi ke Mas Roni nih. Barangkali ada. Nah ini Boy, ada 2 penanya nih di awal Boy yang sudah masuk di sini. Nah, penanya di awal di sini ada dari Ibu Dan.
dan Mardiani, apa jika ada keinginan konsentrasi ke suatu hal dan ada pihak lain, misalnya seorang ibu diganggu anak, bisa memicu marah berlebih dan menyakiti. Bagaimana cara terapinya atau medipiknya, artinya Bu? Terapi dan medipiknya. Sebentar, saya ini dulu, Master. Kenapa jika yang mana ya? Oh ini, kenapa jika ada keinginan konsentrasi ke suatu hal dan ada pihak lain, misal seorang ibu diganggu anaknya, bisa memicu marah berlebih dan menyakiti? Bagaimana cara nerapi atau medifiknya? Oke, ini berbicara dulu nih, marah yang berlebih. Marah yang berlebih itu kembali lagi kepada arti awal ya, kepada arti awal. Karena marah itu berasal dari sesuatunya, berarti kesenjangan antara keinginan dan kenyataan ya. Bagaimana cara medifiknya? Bagaimana cara medifiknya? Bagaimana cara mengatasi anaknya apa ibunya ini teh? Karena masalahnya itu ada di ibunya atau di anaknya kan gitu. Karena anak mah dak gitu loh. Jadi anak mah ngoprek, anak mah segala ingin tahu, segala ingin diutek-utek, segala ingin dibebetkeun, segala ingin apapun gitu loh. Nah, itu mah kodratnya anak. Karena anak itu segala ingin tahu, ya. Nah, sekarang berarti masalahnya apa di anaknya atau di ibunya, kan gitu ya. Kalau menurut saya masalahnya di ibunya. Kalau menurut saya, kenapa di ibunya? Nges pugu anak mah gitu loh. Berarti harus ada persiapan dulu sebelumnya kan gitu. Bagaimana cara medipiknya? Nah, cara medipiknya adalah bagaimana menenangkan si ibu tersebut itu dengan warna apa penenang. Yang pertama berarti warna dasarnya itu adalah putih ya. Putih berarti memfungsikan memori. Memfungsikan memori atau otak kecil supaya otak kecilnya itu tidak dalam kondisi marah. Kan gitu ya. Setelah itu kemudian ada penenang. Penenang itu apa? Penenang itu kuning, rekan-rekan sekalian ya. Penenang ataupun pelumas. Nah, penenang ataupun pelumas itu warna kuning itu kan ada di lobus frontalis, benar nggak? Jadi bagaimana misalkan cara mengatasinya? Bukan ke anaknya, karena gini, kalau anak itu manifestasi ibu sebetulnya. Jika ibunya dalam kondisi mentalnya itu tenang, anak tenang. Tapi ketika ibu itu mentalnya tidak tenang, udah anak lebih ngaco gitu loh. Oke, berarti yang harus kita konsentrasikan dalam proses pemulihannya itu ada di ibunya berarti. Ketika ibunya tenang, maka anaknya tenang. Oke, ketika misalkan begini rekan-rekan sekalian, ada orang membawa anak ke klinik kita ataupun ke geria kita ya, ataupun di terapi ke kita. Apa yang harus kita lakukan? Tenangkan dulu ibunya. Dan ibunya tenang, anaknya juga tenang. Seperti itu yang terjadi ya. Itu mah kausalitas perban ya. Jadi bagaimana medipikal atas si ibu nah gitu loh. Karena ketika jiwa si ibu tersebut tenang, itu akan membawa anaknya itu lebih rileks. Seperti itu mungkin Mas Roni. Nah ini memang menarik tadi Bu, yang menarik yang saya lihat juga tadi dari gambar-gambar yang muncul di situ kan ada berbagai warna Bu. Sebetulnya memang kaitan antara warna-warna tersebut dengan dan bagaimana cara memungsikannya untuk kesehatan aja Bu gitu. Oke. Nah ini berbicara tentang medifik rekan-rekan sekalian ya, medical fiction. Nah menurut saya kan di materi sebelumnya, bagaimana cara memfungsikan medifik. Rekan-rekan sekalian, selang dulu rekan-rekan sekalian untuk bioenergi dulu. Salah satu bioenergi yang harus dilakukan supaya medifiknya itu fungsional. Jadi bioenergi apa yang paling bisa dilakukan setiap saat? Bioenergi bumi, benar nggak? Bioenergi bumi yang harus kita lakukan karena kita perlu cadangan energi. Kita ngambilnya dari bumi. Pada satu saat kita ngambilnya dari bulan. Pada satu saat kita ngambilnya dari matahari. Tetapi yang pada setiap saat bisa dilakukan adalah dengan bioenergi bumi. Jadi lakukan dulu bioenergi bumi rekan-rekan sekalian. Setelah melakukan bioenergi bumi, diharapkan orang tersebut itu memfungsikan medical picture-nya. Untuk apa? Ya untuk dirinya. Oke rekan-rekan sekalian, misal contoh kan,
dari lobus frontalis. Lobus frontalis tersebut itu warnanya kuning, rekan-rekan sekalian ya. Tidak usah juga kita membayangkan setiap bagian otak, tapi kalau tahu perlu ya. Yang penting ketika Anda itu membayangkan warna kuning, maka kita itu sudah memfungsikan yang namanya lobus frontalis atau lobus bagian ini nih, bagian depan ya. Nah, karena rekan-rekan sekalian perlu dipahami, warna kuning itu selain daripada sebagai pelumas, antibakteri ya, anti macet ya gitu ya, ataupun penenang, maka rekan-rekan sekalian yang namanya warna kuning di frontalis ini akan membiaskan dangiang. Oke ya, ketika seseorang itu sering memedifik dirinya dengan warna kuning, maka orang tersebut akan lebih fresh. Begitu rekan-rekan sekalian, karena ya otak frontalisnya ini berfungsi. Seperti itu rekan-rekan sekalian, kalau penampilan kita sudah menenangkan, tada 80% benang tak sugesti jelema gitu loh. Itu berarti ketika kita membayangkan warna kuning, kita itu sudah memfungsikan yang namanya lobus frontalis. Kekuatan magnet yang ada di otak sebelah depan kita. Ketika kita juga membayangkan warna hijau, berarti kita itu sudah memfungsikan parietal kita. Lobus otak bagian atas kita, rekan-rekan sekalian. Yang ini fungsinya itu adalah untuk mengontrol nilai hormonal. Ya. Nah, kemudian juga ketika kita itu sedang membayangkan warna biru, berarti kita itu sedang memfungsikan otak yang namanya bagian parietal atau bawah pinggir ya. Warnanya biru, dan otomatis rekan-rekan sekalian, ketika kita memfungsikan warna biru ataupun warna hijau, secara otomatis kelenjar di bawah otak kita itu ikut aktif. Sehingga ketika kita memfungsikan warna biru, itu efeknya itu analgesik dan antipiretik. Pereda rasa nyeri dan pereda panas gitu loh. Tapi pahami, kunaon nu panasku saya di medipik biru anger wae panas, hati-hati, jangan-jangan kita itu belum melakukan bioenergi. Begitu ngecas ayeuna ku power bank. Power bank lana teh tulisanana teh 0 gitu. Moal bisa ngecas nepi ka bayah kumaha oge gitu ya. Nah, seperti itu rekan-rekan sekalian. Dan kemudian nih bagian belakang, lobus occipital. Lobus occipital itu adalah bagian dari otak bagian belakang yang warnanya itu adalah warna merah rekan-rekan sekalian. Ya, warna merah itu adalah warna penghancur. Warna penghancur ya. Atau warna merah itu juga adalah warna pemberi antusias. Jadi lamun murung nguyung ngejelema teh kitu tak kawas nu eluk. Nah, coba mah dipik merah gitu. Putih dulu kemudian merah rekan-rekan sekalian ya. Seperti itu. Nah, itu sebagai penghancur, sebagai pemberi antusias, sebagai pemberi semangat gitu. Nah, bagi orang-orang yang depresi, apa yang harus dilakukan oleh kita? Orang-orang yang sedang histeris, misalkan kehilangan buah hatinya siapapun dan lain sebagainya. Nah, yang harus kita lakukan adalah medifik putih dulu, kemudian medifik merah. Nah, setelah itu orang tersebut akan segera bangkit ya dari depresinya. Berarti rekan-rekan sekalian, ketika kita membayangkan atau mengatakan warna merah, secara otomatis bagian oksipita atau bagian belakang dari otak kita itu fungsional. Yang terakhir, ketika kita membayangkan warna putih atau mengatakan warna putih, secara otomatis kita itu sudah memfungsikan kelenjar ataupun susunan saraf ataupun susunan otak di cerebellum atau di otak kecil. Otak kecil itu pusat memori rekan-rekan sekalian. Makanya kenapa kalau seandainya kita memedifik atau melakukan medifik itu harus warna putih dulu. Supaya apa? Supaya memori kita itu full dulu. Supaya memori kita itu jejeg heula gitu loh, teu ka mana-mana, teu schizopren gitu. Nah gitu rekan-rekan sekalian. Jadi ketika kita membayangkan warna putih, memori kita itu utuh dulu.
Kalau memori utuh berarti otak besar juga akan utuh. Kalau otak besar utuh, maka kelenjar di bawah otak itu akan maksimal. Begitu rekan-rekan sekalian. Begitu Mas Roni. Nah, luar biasa boy, sebetulnya saya juga baru tahu Rex ya. Ternyata kekuatan warna ini memberikan efek yang luar biasa terhadap otak kita, rekan, bahkan terhadap pergerakan kita. Oke boy, selanjutnya di sini ada dari Mas Bram, tadi sudah melamai-lamai dari tadi Mas Bram, sepertinya sudah tidak sabar untuk bertanya. Silakan Mas Bram, bisa masuk. Siap. Assalamualaikum boy. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Duh, senang lihat Buya sehat. Puji sehat, semua teman-teman juga sehat. Alhamdulillah. Boy, sata canaros satur nuhun boy. Segala rupana. Sami-sami ya, Pak. Pokoknya mah abis biasa kenal sarang Pak Taufik segala polana nu. Tinggal nuturkeun boy. Alhamdulillah luar biasa hasilnya. Ternyata masuk GMT saya teh menjadi muslim yang benar-benar muslim boy. Sanes Agus muslim. Karena sanes. Sanes tapi niru Agus muslim. Tadi terinspirasi banget bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hidup yang juga pembawa risalah. Ya. Berarti seorang Gusmus terapi itu harus belajar dan mengajarkannya kembali. Betul. Boy, langsung wae ke pertanyaan Billy yang kolong kana waktos. Kan ada boy beberapa orang yang saya temui seperti yang tidak bisa membedakan omongannya. Biasanya itu orangnya sering bohong dan bingung mana yang bohong, mana yang benar. Misalkan gitu boy. Nah itu kan termasuk gangguan di otak atau misalkan bukan boy kalau misalkan seperti itu. Dan itu yang lebih berpengaruh apa secara pengaruh psikis atau gangguan pengaruh fisik langsung boy? Berarti itu teh masalah gangguan kepribadian. Kepribadian itu berarti kan gangguan dari alam pikirannya. Kenapa demikian? Karena orang tersebut tidak fokus. Begitu. Jadi gangguan kepribadian itu seperti gini. Jadi dia seolah-olah kurang peka terhadap keadaan ya. Apakah dia teh dalam kondisi harus berjuang atau tidak gitu. Dia teh harus marah ataupun bahagia gitu. Nah, orang-orang yang seperti itu disebut juga kepribadian matur. Nah, kepribadian matur yang terganggunya mana? Kelenjar di bawah otak. Yang terganggunya itu adalah kelenjar di bawah otak, sistem hormonalnya. Di mana serotonin dan dopaminnya itu tidak stabil. Om Bram. Iya. Oke, kan berarti gini. Kalau serotonin itu sendiri membuat manusia itu lebih kreatif, produktif, bergerak gitu loh. Nah, kalau dopamin itu sendiri, itu fungsinya itu adalah untuk diam, memikirkan, menganalitik. Seperti itu. Nah, orang-orang yang dia mempunyai, dia tuh tidak apa dia teh ngebohong atau tidak gitu kan. Ini teh peduli atau tidak gitu, pura-pura peduli tapi banget kemana meni gitu. Nah seperti itu disebut juga kepribadian ganda Om Bram. Oh berarti bipolar ya boy? Bipolar. Karena seseorang itu harus menentukan pilihan. Lamun benci gitu, lamun suka. Tapi lamun yang berhasil daek kudu suka. Nah itu adalah kepribadian yang ekstra. Kalau kepribadian yang bipolar itu mencela-mencele. Pek ayeuna sumanget, pek isukna down, isukna disumanget, down deui. Nah, itu juga adalah bipolar awal. Dan orang-orang yang mempunyai kepribadian manusia itu adalah orang-orang yang berjuang demi keinginannya itu untuk apa gitu. Cik babasaana naik downline nyorokan, naik upline nyorokan, naik nahawan nyorokan, naik di rumah tangga. Geus sumun bukmun umuyun pahum layar jiun. Jadi boga panon tadi dipakai, boga ceuli tadi dipakai, kernu negatif mah gitu loh. Pada satu sudut itu dia akan tetap seperti kacamata kuda gitu loh.
Nah trek we gitu kalau impian. Nah itu jelema, nah itu manusia gitu. Nah jika tidak demikian berarti kan tadi. Terus, Nah jika tidak demikian ya itulah yang manusia tersebut itu ya hanya punya rencana. Hanya punya rencana tapi tidak penguat, tidak mempunyai penguat. Nah orang-orang yang demikian itulah yang tidak mempunyai penguat. Makanya manusia itu adalah makhluk sosial, manusia itu adalah makhluk alternatif, di mana makhluk alternatif ataupun makhluk sosial itu selalu harus ada direction, penunjuk arah gitu loh. Benar nggak? Karena dimanapun juga ada aturan gitu. betul Boy. Nah, jangankan sendiri di hutan belantara pun ada aturan. Datu bisa sembarang coba taroskeun ka Pak Ustad. Atawa ka ieu ka Om Asep Jack. Nu baheula sok di leuweung. Sorangan di leuweung, da teu meunang sare atuh dina tangka kiara bisa dikerep ke beong cenah. Atuh teu padahal ngeunaheun dina tangka kiara teh gede gitu loh. Tapi ada aturan rimba juga, di rimba juga ada aturan. Kabayang mun di kota aya deui aturan, di rimba we aya aturan gitu loh. Nah, termasuk nih misalkan seperti ini. Kan di laut ada aturan enggak? Nelayan pun ada aturan, benar enggak rekan-rekan sekalian ya? Kalau ketika dalam kondisi bulan purnama ataupun kondisi bulan terang tersebut tidak boleh itu ke laut karena udah capek-capek kan gitu ya. Sehingga orang itu memilih untuk ketika bulan parem gitu. Nah dia lebih akan banyak mendapatkan ikan tuh kan di lautan tersebut. Berarti dimanapun ada aturan. Nah orang yang tidak taat pada aturan itu disebut semi bipolar. Nah semi bipolar rekan-rekan sekalian ya disebut semi. Kalau bipolar itu ya udah ke patologis ya, udah ke penyakit itu. Tapi inilah yang disebut semi bipolar. Semi bipolar itu adalah orang yang lebih cenderung tidak taat kepada aturan. Nah, itu semi bipolar. Semi kepribadian ganda gitu loh. Sehingga dimanapun orang-orang yang semi bipolar itu sulit untuk berhasil. Begitu. Biasanya orang-orang semi bipolar itu orang-orang yang tidak mempunyai penguat tapi dia mempunyai rencana. Begitu Om Bram. Ya, berarti terapinya Boy lebih ke psikis Boy. Lebih ke psikis dan lebih ke pendekatan spiritual. Jadi manusia itu diciptakan bukan dari batu, bukan dari belahan batu gitu loh. Maka manusia itu harus belajar. Kan gitu ya. Manusia itu harus mencukupi dirinya gitu loh. Da daek teu daek da dunya mah moal ngadaguan jelema ayeuna. Aki saya mah keur hoream sugan bumi henteu muter gitu. Da anger bumi mah muter. Bener teh. Sugan saya mah keur hoream keur teu mood saya mah gitu. Sugan bumi jadi tidak berputar, da anger berputar coba. Nah, yang menjadi tantangan apakah kita mau memutarkan dunia ini atau kita yang terbawa putaran dunia ini? Itu pilihan. Berarti kalau kita mau memutarkan dunia ini, berarti kita menjadi penentu dari hidup kita. Kita harus punya direction, harus punya penunjuk arah, harus punya penguat. Begitu. Siap. Nah, berarti arahnya ke arah sana. Jadi dunia mau sugan omak lek cicing heula Om Bram keur kedua, omak sugan cicing heula, kiamat atuh. Dan itu anger omak mau babaledugan gitu aja, seperti gitu. Berarti lebih ke CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Betul. Plus modern cleansing balas. Penipu CBT nanti. Setuju. Betul. Jadi lebih pendekatan ke spiritual. Hatur nuhun. Lebih akan lebih kena ya ke spiritual ataupun ke lebih ke nilai-nilai budaya. Siap. Lamun ku nilai pendidikan mah nilai rasio bakal nentang Om Bram. Jadi lamun misalkan nilai rasio, ieu cek IPA mah kieu, cek kedokteran mah kieu. Wah, bong teu nyai gagung. Aduh lieur Boy. Gitu. Nah, seperti itu. Kadang Boy pengetahuan itu membutakan kadang. Begitu. Kalau kita terlalu banyak berlogika gitu. Siap Boy.
jelas pas pisan. Siap Om Bram. Hatur nuhun Buya. Sami-sami. Oke, luar biasa Mas Bram eta aya bahasa CBT balancing toniku. Bahasa luar biasa ya we Mas Bram. Oke Bu, ini dilanjut dari Bu Rosita. Di sini ada mohon petunjuk Abu ya. Ini juga kaitannya masih dengan otak sepertinya Bu. Mohon petunjuk Abu ya, apakah seorang pengobat atau pemakai narkoba bisa membuat susah mempunyai keturunan dan bagaimana cara mengatasinya? Karena suami istri ini sama-sama pemakai kan? Jelas. Contoh misalkan gini. Kan ada 4 jenis ya yang narkoba itu. Yang pertama jenis narkoba yang pertama itu kanabis. Kanabis itu sejenis ganja ya. Ganja. Nah, ataupun sejenisnya atau opiat ya. Nah, ganja tersebut itu fungsinya kan mempres hormon dopamin itu, mempres hormon dopamin supaya keluar. Hormon dopamin, hormon diam, hormon lebih senyum dan lain sebagainya gitu ya. Nah, perlu dipahami bahwa konsepsi sperma bisa menjadi sempurna pembentukannya ataupun ovum menjadi sempurna pembentukannya itu apabila kadar serotonin dan dopamin stabil. Jika kadar dopamin dan serotonin stabil, maka follicle stimulating hormone itu akan memproduksi sel reproduksinya. Kalau follicle stimulating hormone itu terbentuk, maka secara otomatis berarti testisnya akan mengeluarkan testosteron, kan gitu ya. Kalau secara perempuan berarti estrogen progesteronnya juga akan keluar sehingga terbentuk ovum yang bulat, bukan oval, bukan PCO, kan gitu ya. Nah seperti itu. Jadi apakah narkoba itu sangat berpengaruh? Itu juga dari kanabis. Terus ada juga dari amfetamin. Amfetamin itu sejenis sabu ya, seperti itu. Nah, amfetamin itu fungsinya kan psikoaktif. Mengaktifkan yang namanya pusat kesadaran. Jadi si cerebellum atau otak kecil itu menjadi aktif terus. Sehingga ketika aktif terus hormon cerebellum aktif terus, maka melatonin itu akan berkurang. Hormon melatonin itu hormon tidur, Bu. Jika hormon tidur itu berkurang, follicle stimulating hormone itu akan garing, tidak terproduksi. Kalau follicle stimulating hormone itu kering, otomatis testis kering, ovum juga akan kering, benyol. Begitu, itu dari amfetamin. Yang ketiga itu karbamazepin. Nah, karbamazepin itu sejenis obat-obatan dari misal diazepam, valium, kemudian rohypnol, seperti itu gitu ya. Obat-obatan aja dulu, pel penenang cara disebut nanti seperti gitu. Tapi ada juga pel pengaktif juga gitu. Nah, ketika nih seseorang memakan pel antidepresif, secara otomatis fungsi liver itu akan menurun. Karena human dignity atau tabula rasa itu getarannya itu akan menurun. Jika getaran menurun, otomatis berarti follicle stimulating hormone juga akan menurun kerjanya. Ketika follicle stimulating hormone menurun, otomatis berarti sperma kurang terproduksi, ovum juga benyol. Gitu. Itu jenis yang ketiga. Jenis yang keempat, morfin. Nah, morfin itu sendiri disebut juga analgesic syndrome. Jadi pereda rasa nyeri tapi memblok kerja otak supaya juga ikut hilang kesadarannya. Nah, oke, otomatis ketika memblok sel saluran di bawah otak tersebut terblok, follicle stimulating hormone juga kurang terproduksi. Kalau kurang terproduksi, otomatis berarti kan testosteron itu sperma tidak terproduksi, kurang terproduksi. Aya sperma tapi buntutnya kurang panjang gitunya. Aya terproduksi ovum tapi benyol. Nah, seperti itu. Jadi seluruh narkoba itu mengeringkan rahim atau mengeringkan sperma.
Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan jelas berarti kan harus menghentikannya. Tapi jika harus berproses, hal yang harus dilakukannya adalah yang pertama, cukupi berarti nutrisi, Bu. Cukupi nutrisinya yang mengandung banyak protein. Kan gitu. Nah, kalau suplemennya jelas RPJM, madu habat, HB-Core. Nah, itu ataupun kapsul. Nah, itu adalah untuk pensuplai protein. Nah, yang kedua, bagaimana caranya dia itu minum, jelas berarti 4 pola, Bu, harus dijalani oleh dia, ya. Dijalani oleh dia 4 pola tersebut. Nah, dan pada intinya itu adalah bagaimana dia itu bisa berkeringat setiap harinya. Karena itu adalah harus ada proses detoksifikasi. Jadi makan protein, misalkan punya protein, banyak protein, tapi kurang berkeringat, anger weh di ibu gitu loh. Si ovumnya akan banyak, sperma juga akan terproduksi tapi buntutnya kurang panjang. Jadi disebut nanti oligosperma, gitu kan gitu ya. Seperti itu, Bu. Iya. Atur nuhun, Abu ya. Nah, salah satu nih kesempatan, Bu, apa yang harus dilakukan? Terapi kupra dan akupoint anatomi itu solusi tepat menuju sehat, Bu. Siap. Oke. Kasihan soalnya. Dan lagi gini, Bu. Kalau berbicara narkoba, berbicara juga detoksifikasi. Detoksifikasi yang paling baik dan bisa meredakan rasa sakit dari pelepasan narkoba itu adalah lanolenic acid. Lanolenic acid itu adanya pada GMS2, Bu. Lanolenic acid yang paling fresh itu ada di GMS2. Jadi bagaimana mengkonsumsinya? Nah, ketika misalkan kan gini, ada rutenya ya, Bu ya, kalau narkoba mah ya. Kalau misalkan nyabu biasanya misalkan tiap 3 jam, 4 jam dan lain sebagainya. Ataupun kalau morfin itu bisa dalam sehari 3 ataupun 4 kali. Atau obat bisa 2 kali, pagi 1, sore 1 kan gitu. Ganja. Atau ganja bisa pagi, siang, sore kan gitu. Kan bisa seperti itu ya. Nah, ketika pada waktu itu supaya konsumsinya itu bisa rada netral, itu minum setengah gelas GMS2. Nah, itu akan banyak menetralisir kadar narkoba sehingga si kadar narkoba itu tidak diam di liver dan tidak diam di ginjal. Karena ketika kadar narkoba itu diam di ginjal dan diam di liver atau mengendap di ginjal dan di liver, disitulah ada adiktif atau ketagihan. Begitu. Ya. Siap, Boy. Atur nuhun pisan, Abu ya. Sami-sami, Bu. Luar biasa. Oke, hatur nuhun Ibu Rosita ya. Ini membuka wawasan kita semua juga ya tentang bagaimana cara menangani orang-orang yang dengan gangguan atau kecanduan ya. Oke, Boy. Di sini ada pertanyaan yang menarik nih dari Om Aceh. Om Aceh bisa gabung langsung dengan kita, Om. Silakan. Siap. Silakan, Om. Ini Bu, bagaimana itu si tangan seolah-olah bisa kayak ada magnetnya. Contoh, misalkan sebuah rokok gitu ya, ditempelin di tangan tuh melatihnya ketika tangannya minggir. Apakah itu karena kekuatan otak melatihnya atau kekuatan otak Om Aceh ya, eta masih nyindiran ka uing atuh. seperti apa, Bu? Berarti terima kasih. Salah satu cara memfungsikan bagaimana gelombang magnet itu bisa maksimal. Gelombang magnet itu bisa maksimal ketika lobus frontalis, lobus temporalis, lobus parietalis, lobus occipitalis dan cerebrum itu fungsional. Salah satu olah napas yang paling baik adalah olah napas otak. Jika magnet di dalam tubuh ini mau maksimal, seperti yang saya contohkan, misal nempel seperti ini gitu kan. Nah gitu. Nah misal seperti itu. Pan ini masalahnya. Ini kan bolpen ini plastiknya, tapi kan di dalamnya ada tuh. Ada logamnya, rekan-rekan sekalian ya. Berarti kan magnet mah nyedotnya kan logam gitu. Nah berarti di dalam tubuh saya itu misal kayak barusan.
Nah itu magnetnya tinggi. Nah bagaimana? Salah satu memfungsikannya itu hanya dengan olah napas otak. Bisa dipahami ya. Jadi olah napas otak itulah yang membuat magnet di otak itu maksimal. Oke. Mana teteangan? Seperti gini. Coba cek. Dicontohkan lagi. Aduh, bisi bosan ya masalahnya teh kan sama-sama saja ya. Jadi ini bisa nempel misalkan gitu ya, tanpa digenggam misalkan ini bisa nempel gitu. Tak bisa nyala gitu. Nah kan itu dari napas otak gitu. Oke, tarik napas dari hidung, kemudian seolah-olah kita menarik napas dari ujung-ujung jari yang rasanya itu dingin gitu kan. Kemudian kita masukkan ke otak gitu. Nah di otak tersebut kemudian kita kumpulkan dan kita sebarkan ke tangan, kita sebarkan ke seluruh tubuh. Kemudian kita keluarkan kembali melalui jari-jari tangan gitu. Dan indikasinya itu hangat di ujung-ujung ini. Nah itu sebetulnya pemungsian magnet. Jadi untuk melatih magnet di tubuh kita adalah melatih rasa ketika kita menarik napas itu dingin, ketika kita mengeluarkan napas itu hangat. Nah itu salah satu melatih magnet di tangan, di tubuh kita gitu loh. Nah seperti itu. Nah oleh Om Asep Jack tuh bisa disepertikan gitu ta. Nah lah kayak gitu tuh Om Asep Jack tuh bisa menyepertikan seperti gitu. Nah itu adalah dalam pemungsian dari olah napas otak gitu. Makanya orang-orang yang sering olah napas otak dipastikan itu magnetnya tinggi we. Magnet kanuna naon oge gitu. Masalahnya ada tara ngalalakukeun gitu tah. Eta masalahna mah. Nah begitu Om Acek. Jadi bagaimana nih memfungsikan kali itu udah gagal wae, Bu. Aja gagal wae da tara 100 poe kan gitu aja. Dan jadi gini, menjelang 100 hari itulah gitu kan kekuatan itu akan ada gitu. Nah kan kayak seperti gitu. Rek dipiringkeun kamu lagi anggar gitu. Jadi anggar we nerap gitu. Nah gitu. Nah, misalkan seperti itu kan itu dari olah napas otak gitu. Nah, jadi rekan-rekan sekalian harusnya udah bisa demo sebetulnya mau kelas Greek. Ngan pan sok hoream teh judulna sudi gitu kan. Mending dibere duit teh jeung neangan duit jeung kudu kikituan mah. Padahal demo seperti itu akan lebih mempercepat dari kerja kita. Nu biasana teh gawe teh kudu sajam, nah da ieu mah 5 menit 10 menit anggeus ka ditu. Da kaburu sugesti manten kan gitu. Perlu rekan-rekan sekalian bukan kudu kuat di kadek dan lain sebagainya karena nahaun atuh da teu payu ka duit ti baheula ge wing nu kituna mah. Saya mah demo di hareupeun pasien we kayak gitu. Langsung sugestinya tuh seperti gitu. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi intinya itu olah napas otak itu adalah olah napas di mana manusia itu memfungsikan gelombang elektromagnetiknya. Seperti itu. Begitu Om. Ya, Luar biasa boy. Ya begitulah ternyata rekan-rekan ya. Kadang-kadang memang kita teh begini Bu, saya juga pernah coba ya nggak nyampe 100 hari akhirnya gagal lagi. Iya kan secara otomatis kalau olah napas tangan mah ini ditempelin aja seperti gini. Tuh. Kan gitu ya. Kan itu real gitu loh itu mah. Saya ambil dari atas kemudian saya tempelin. Kan itu real ya rekan-rekan sekalian ya. Jadi kenaon tenaga dalam teka deuleu karena naon atuh da bisa bobohongan oge. Imah nu kadeuleu kieu tah tenaga dalam mah. Tah nu kitu tah eta tenaga dalam. Gitu. Begitu Om Acek, Om yang gempol mah pasti bisa tuh. Jadi konsisten Jadi ilmu itu bisa diuji coba lain dongeng wungkul. Jadi kan banyak orang itu yang ngomong saya punya tenaga dalam, cenah efek teh ka muridnya di pengaruhan oge tuh ku murid mah rek bisa ngajungka kumaha di pengaruhan. Ieu mah nuri ya terapkeun celek tuh hirup kitu. Tah eta tenaga dalam. Gitu Om Acek gitu, demo Om Acek.
Ya, boy. Anjing menyanak program. Alah. Aduh. Jadi susah sote lamun teu dicoba-coba. Gitu. Ya mau dicoba terus mah bisa, pasti bisa, demi Allah pasti bisa, udah mah gitu. Demi Allah demi Rasulullah pasti bisa. Nu teu bisa mah teh eta geus aya mentablok tadi teh celek gitu. Oke, mangga Mas Roni. Oke, Bu, luar biasa ya. Tadi demo ini pasti nyata, jelas sekali rekan-rekan karena kekuatan dari olah nafas. Ya, masalahnya Sia tidak rekan-rekan untuk konsisten seperti Buya yang dilakukan tadi oleh Buya untuk olah nafas. Oke. Karena, kita batasi hanya untuk satu penanya lagi ya, karena memang waktu sekarang hampir menjelang pukul 11. Tadi sudah ada yang melambai-lambai dari budak Angon, desa budak Angon teh. Silakan bisa langsung bergabung dengan kami. Asep Silakan. Jack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Buya, wabarakatuh. Mas Roni, Siap. punten sarana tidak pakai listrik, jantan nembe tiasa gabung, nyimak di awal perintah Buya. Namun abdi teh gaduh salaras nama kendala di lapang boy gitunya menuju 300 tadi teh ka showroom gitu ya, niat nama ninggalin mobil tapi pendak sareng jalmi tinggal nama normal boy, tapi abdi ngobrol teh tengah dangu gitu. Nah jantan kan awalnya 2014 saur anjeunna teh anjeunna vertigo jadi kan ditulis kok abdi gitunya ada tetiasa komunikasi boy, bujang-bujang suanten abdi suanten anjeun nyaliran lagi teu kadangu gitu boy. Oke. Mangge alat bantu paling tinggi pun frekuensi tertinggi tidak ada, cuman hasil dari 5 spesialis dokter saurna teh tos di CT scan atau di kumaha daya gangguan sehingga berpikir metafisik gitu boy. Siap. Hasil dari punktur AB dijelaskan bahwasannya kan ada lambung yang bermasalah karena hasil dari punkturnya memang dari situ. Itu abdi ngagali ke pun istrina ternyata memang betul dulunya pola makannya itu tidak teratur. Nah, kan apa nih masalah sehingga memang kan gendang normal gitu nyambungnya pinter boy. Ya. Terus tidak ada yang bermasalah dari segi organ gitu boy. Oke. Sakit pinter boy ya. Siap, Om Asep. Telinga. Dalam 5 unsur telinga juga kan dipengaruhi oleh saraf temporal. Saraf temporal itu sama dengan otak temporal ya, yang warnanya biru tadi kalau di bagan. Nah, otak temporal ini dipengaruhi oleh 4 organ, Om Asep. Yang pertama, organ ginjal dan kandung kencing, berarti kan 2 tuh. Yang kedua, organ tri pemanas dan selaput jantung. Oke. Organ ginjal dengan kandung kencing berarti itu sama dengan pemenuhan kebutuhan air. Kemudian berbicara organ tri pemanas dan pembungkus jantung itu sangat erat hubungannya dengan kondisi gas di dalam selaput perut, dari selaput dada sampai selaput perut. Berarti Om Asep, yang harus dilakukan pada orang-orang seperti itu, jelas kan tadi bisa dari tri pemanas terganggu kan bisa ke lambungnya juga ya. Oke, berarti totok perut itu menjadi hal yang utama. Kemudian untuk akupunktur telinga juga menjadi hal yang utama. Oke, akupunktur telinga, kemudian pakai air candle, totok perut, itu menjadi hal yang utama. Nah, selain daripada itu, gangguan telinga itu disebut juga gangguan keseimbangan. Apa the power of balancing? The power of balancing adalah 5 titik.
badar, dan 17 titik kehidupan. Nah, berarti itu Om Asep. Cara medifiknya adalah seperti halnya telinga ini dikoordinasi oleh kan gitu saraf temporal tadi, warnanya itu biru, maka berarti Om Asep untuk menghilangkan gangguan metafisiknya adalah Om Asep dengan teknik olah napas otak menyalurkan medifik berwarna putih kemudian warna biru. Oke, nah itu yang harus sering dilakukan, dan Om Asep itu sendiri ke orang tersebut menganjurkan supaya dia olah napas otak dengan warna biru. Begitu. Jadi olah napas otak dengan warna biru, ajarkan aja kepada dia gitu loh. Nah biasanya perubahannya itu tiap 3 hari. Bagaimana cara ngetesna? Kak istri atau suamina suruh nako kaleng di deketeunana tapi ulah nyahueun ceklok gitu teh. Nah biasanya 3 hari kalau misalkan gendang telinganya masih utuh, kemudian sang gurdinya juga masih utuh. Nah dari pemeriksaan CT scan itu biasanya Om Asep itu bisa diperbaiki dengan teknik yang barusan. Yang paling inti adalah the power of balancing berarti dan medifik itu. Hatur nuhun Buya. Siap, sami-sami Om Asep. Hatur nuhun sampai aja kalau mobil itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Boy, kita sudah mencapai pada sesi terakhir pada malam hari ini. Nah ini untuk sesi yang terakhir ini saya serahkan kembali kepada Buya untuk memberikan closing statement untuk tema pada malam hari ini, The Power of Human Brain. Silakan Boy. Siap Master Roni. The Power of Human Brain, kekuatan otak manusia. Oke rekan-rekan sekalian ya. Jadi kalau berbicara dari tadi dari awal sampai akhir mengenai kekuatan dari otak manusia, sangat tergantung 96% itu dari kesadaran manusia dan bagaimana cara mengolahnya. Nah, tapi keinginan otak, rekan-rekan sekalian, keinginan otak manusia, seluruh manusia di semesta angkasa dan bumi ini hanya satu hal, adalah aktualisasi diri. Bagaimana kita itu bisa mengaktualisasikan diri terhadap orang lain, dan kita juga mendapatkan aktualisasi diri dari orang lain. Nah, yang menjadi tantangan kan gini, kalau orang lain itu ke orang lain, bagaimana orang lain itu mempunyai aktualisasi diri, berarti pucuk pangjungjung kembang panyanjung itu yang harus kita lakukan kepada orang lain. Mengaktualisasi dirikan orang lain itu berarti itu yang harus dilakukan oleh kita kepada orang lain. Tapi bagaimana dengan diri kita supaya kita bisa mengaktualisasi diri kita sendiri? Ingat rekan-rekan sekalian, otak akan mumpuni jika setiap gerakan hidup itu mempunyai arti. Saya ulangi, otak akan mumpuni jika setiap gerakan hidup itu diberi arti. Jadi, supaya kita mempunyai aktualisasi diri, setiap apapun yang kita gerakan dalam hidup kita, beri dulu arti atau judul. Maka disitulah kita awal akan mempunyai aktualisasi diri. Kenapa rekan-rekan sekalian kita akan mempunyai aktualisasi diri dengan kita memberi arti atau judul tersebut? Karena kita akan selalu gigih memperjuangkan hal yang demikian, apapun itu impian kita. Kalau kita beri arti, seseorang akan berhenti jika dia itu kehilangan arti. Berarti yang harus kita lakukan, berilah arti kepada setiap apapun gerakan yang kita lakukan. Untuk apa? Untuk siapa? Akan apa yang akan kita dapatkan ketika kita berjuang untuk hal ini? Oke, ya. Otak akan mumpuni jika setiap gerakan hidup itu diberi arti. Ketika otak mumpuni, ya pasti kita mempunyai aktualisasi diri. Saya bandingkan dulu rekan-rekan sekalian.
Kan kalau berbicara aktualisasi diri itu penghargaan. Kita belajar di GM ini bersama-sama. Tidak ada yang lebih bisa, tapi kita saling mencukupi, kita saling melengkapi di sini. Tidak ada yang lebih baik. Tapi di sini kita saling mencukupi, saling memenuhi ya, saling menghantarkan terhadap impian masing-masing. Nah, oke rekan-rekan sekalian. GM terapi ini yang pertama, GM ini kan sudah diakui ya menjadi lembaga sertifikasi profesi oleh BNSP. Satu, itu sudah kita mempunyai penghargaan itu menjadi lembaga sertifikasi profesi. Yang kedua, perkumpulan Gusmus Raksa Jasad sudah di peringkat pertama lagi rekan-rekan sekalian ya di Kementerian Kesehatan. Itu juga sebagai aktualisasi diri bahwa Anda berada pada tempat yang tepat. Yang ketiga, Gusmus Terapi ini juga adalah salah satu kekayaan intelektual dari bangsa Indonesia. Mau mengingkari dari mana lagi gitu loh, rekan-rekan sekalian ya. Oke, rekan-rekan sekalian, berarti rekan-rekan sekalian sudah berada di kendaraan yang tepat. Tinggal rekan-rekan sekalian tong ningali hayang ngamajukeun Agus Muslim atuh teu kudu ngamajukeun wing gitu. Yang penting mau memajukan diri Anda sendiri dengan cara Anda memberi arti kepada hidup ini. Kernaon, untuk apa kita berjuang di sini? Satu, jangan jadi pengkhianat. Berarti kan gitu. Untuk apa kita berjuang di sini? Lain ke batur kadek. Bukan untuk orang lain. Kita berjuang di sini hanya untuk diri kita sendiri supaya kita mempunyai aktualisasi diri, mempunyai penghargaan dan posisi. Oke, rekan-rekan sekalian ya. Jadi otak akan mumpuni jika setiap gerakan hidup ini diberi arti. Berarti kita akan mempunyai aktualisasi diri, penghargaan dan posisi dimanapun Anda, dengan latar belakang apapun Anda. Jika Anda memberi arti dari setiap gerakan yang Anda lakukan sekarang ini. Jangan pernah menyerah rekan-rekan sekalian ya. Karena menyerah itu hanya akan membuat kita kalah rekan-rekan sekalian. Ya. Kita sudah di awal perjalanan kita sudah dihina, benar nggak? Dihina. Kita juga sudah punya janji, kita juga sudah mempunyai impian. Kabayang, kalau kita berhenti, bukan saja kita dihina, tapi kita akan dicaci maki. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Jadi sekali layar terkembang, pantang untuk disurutkan. Sekali Anda berjuang, pantang untuk berhenti rekan-rekan sekalian. Jadi jangan pernah pulang kalau Anda itu belum menang gitu loh. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, jangan pernah berhenti. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah memberikan cobaan di luar kapasitas kita. Apapun yang terjadi itu semua akan bisa kita atasi. Pasti, demi Allah, demi Rasul, bentar gelap saya lamun saya bohong. Rekan-rekan sekalian, semua apa yang terjadi ini akan bisa kita atasi. Asal terjaga komunikasi. Tetapi ketika kita merasa bahwa kita itu paling terdolimi, berarti kita harus memperbaiki komunikasi kita. Karena dari komunikasi itulah kita merasa terdolimi. Berarti apa yang harus kita lakukan? Mari bersama-sama, termasuk saya sendiri, mari kita perbaiki komunikasi ya. Kita perbaiki komunikasi terhadap diri, komunikasi terhadap ilmu, komunikasi terhadap masyarakat dan lain sebagainya. Dan intinya rekan-rekan sekalian, keberhasilan seseorang itu dipandang biasanya dari bengetnya. Benget. Nah gitu. Jadi lamun banget tak kusut, tak eta teh biasana teu boga duit jeung susah gitu loh rekan-rekan sekalian. Makanya mari kita budayakan jaga banget. Karena dari kembali lagi rekan-rekan sekalian, panca indera semuanya ada di muka. Panca indera, 5 indera. Mata ada di muka rekan-rekan sekalian. Hidung ada di muka coba. Lidah ada di muka coba. Kemudian telinga ada di muka, kulit ada juga di muka. Jadi seluruh panca indera adanya di muka. Habayang rekan-rekan sekalian, lamun urang teu bisa ngajaga banget, berarti panca indera urang teh goreng.
Gitu. Sama dengan apa yang harus kita lakukan. Menjaga otak sama dengan menjaga banget. Banget alus, otak alus, banget oke alus. Mari kita budayakan itu. Jaga banget, balik lagi gitu. Lodaya banyu itu jaga banget. Supaya apa? Supaya kita mempunyai aktualisasi diri dan memberikan aktualisasi diri kepada orang lain. Begitu mungkin Mas Roni. Hatur nuhun kepada rekan-rekan sekalian yang sudah stay dari tadi ya. Mudah-mudahan saya ini tidak membosankan. Kalau Pak Ustadz bilang jangan pernah puas karena saya bukan alat pemuas. Hai. Antul. Jadi rekan-rekan sekalian, saya doakan rekan-rekan sekalian semoga rekan-rekan sekalian selalu sehat, selalu kuat, selalu berhasil dalam meraih impian dan cita-citanya. Semoga Allah mensegerakan impian dan cita-citanya itu terwujud. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Terima kasih atas seluruh atensinya. Anda tetap orang istimewa dan akan selalu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bunga. Waalaikumsalam. Mangga Mas Roni.